Saya cukup kaget ya mendengar pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang memiskinkan para koruptor. Pak Presiden Prabowo Subianto seperti tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset dan pemiskinan para koruptor. Beliau mengatakan apa tidak kasihan anak istrinya, apa adil dengan anak istri para koruptor. Saya melihat bahwa dalam hal ini Pak Prabowo Subianto tidak serius dengan berbagai banyak pernyataannya yang geram dengan para koruptor, yang geram dengan perilaku korupsi di negara ini. Justru Undang-Undang Perampasan Aset dan memiskinkan para koruptor adalah salah satu cara untuk menciptakan rasa takut bagi para siapapun yang ingin korupsi. Dengan rasa takut itu mereka akan khawatir anak istri keluarganya akan menjadi miskin, menderita dan melarat. Inilah salah satu semangat gunanya Undang-Undang Perampasan Aset yang memiskinkan para koruptor. Kita berharap dengan adanya undang-undang tersebut, orang akan menjadi takut, menjadi khawatir sebanyak apapun yang akan dia maling, tidak akan bisa dia wariskan, tidak akan bisa dia simpan untuk kehidupan kesejahteraan anak, istri, suami, dan keluarganya semuanya. Karena selama ini kita melihat bahwa hukuman para koruptor cenderung terlalu ringan. Divonis sekian tahun, mungkin ada yang belasan tahun, tetapi yang disita dari mereka jauh lebih kecil daripada apa yang dikorupsi. Sehingga mereka bisa hidup bermewah-mewah di penjara, berleha-leha dan keluarganya, suami, istri, anaknya hidup dalam kemewahan menikmati hasil korupsi yang dilakukan pelaku. Maka jalan satu-satunya, bukan satu-satunya sebetulnya, salah satu jalan untuk membuat mereka takut korupsi adalah dengan berupaya memiskinkan koruptor, keluarganya dan anak-anaknya. Maka kita berharap ketika Undang-Undang Perampasan Aset dan memiskinkan para koruptor itu, mereka akan khawatir nanti istri, suami, anak-anaknya akan menderita miskin sepanjang hidupnya. Inilah sebetulnya yang kita harapkan. Tetapi saya cukup kaget. Mengapa Pak Prabowo Subianto terkesan menjadi lemah terhadap pemberantasan korupsi dan tidak bersetuju, tidak bersepakat untuk mendorong Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal dalam berbagai banyak kesempatan Pak Prabowo Subianto menunjukkan kegeramannya, kemarahannya terkait dengan perilaku korupsi yang terus ada. Juga beliau geram dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor, terlalu ringan. Tetapi mengapa ketika bicara tentang Undang-Undang Perampasan Aset ini Pak Prabowo Subianto cenderung menolak? Saya agak kaget juga bahwa sikap Pak Prabowo tersebut bagi saya adalah sebuah sikap yang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan selama ini. Saya pikir bahwa Pak Prabowo akan segera melakukan sebuah tindakan ekstra untuk menangani korupsi. Ternyata malah tidak ada tindakan ekstra, hanya berbicara kegeraman, kemarahan, tetapi tidak memberikan efek jera yang lebih keras terhadap para koruptor dan keluarganya. Kita harus melihat selama ini para koruptor ini keluarganya hidup luar biasa mewah. Koruptor anak-anaknya sekolah di luar negeri, punya rumah di luar negeri. Pada umumnya begitu. Kemewahan mereka pertontonkan, pakaian apa segala macam adalah barang-barang produk-produk yang bermerek mahal. Sepatu, kendaraan, mobil, rumah, mewah-mewah semua. Dan mereka telah menikmati kemewahan itu dari korupsi yang dilakukan keluarganya. Nah, kenapa mereka tidak kita berikan juga pelajaran dengan memiskinkan mereka semua? Sehingga mereka tidak akan bisa menikmati apa-apa. Maka dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, kita akan berharap anak-anak di rumah akan mengingatkan bapaknya atau ibunya yang menjadi pejabat untuk tidak korupsi. Pak, hati-hati, Bu, hati-hati. Nanti kami yang jadi menderita, melarat, miskin. Kalau bapak korupsi, ibu korupsi, nanti harta kita disita semua. Kami akan melarat, menderita anak-anakmu ini. Kan semangatnya kira-kira begitu. Istri juga berpesan kepada suaminya, suami berpesan kepada istrinya, sebaliknya begitu. Sehingga akan muncul ketakutan untuk melakukan korupsi karena ada ancaman penderitaan, kemiskinan. Inilah yang paling ditakutkan. Penjara kadang-kadang sudah tidak ditakuti karena bisa diatur sedemikian rupa kehidupannya di sana. Bukan rahasia umum lagi. Nah, jadi saya cukup kaget dan bertanya-tanya kepada sikap Pak Prabowo, mengapa Pak Prabowo tidak bersetuju dan tidak bersepakat dengan memiskinkan para koruptor. Saya berharap sekali bahwa Pak Prabowo Subianto
akan meninjau kembali sikapnya dan segera mendukung diterbitkannya undang-undang tentang perampasan aset dan memiskinkan para koruptor, karena mereka telah membuat miskin jutaan anak-anak kita, membuat miskin anak-anak kita tidak makan bergizi. Mereka kalau tidak korupsi, anak-anak kita mungkin tidak perlu kesulitan sekolah seperti sekarang. Kejahatan mereka sudah membuat penderitaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Maka wajarlah kalau mereka para koruptor itu juga kita miskinkan. Sekali lagi saya berharap kepada Pak Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang sikapnya, meninjau ulang sikapnya tentang undang-undang perampasan aset.